Kami dari kelompok 3, saya Gabriela Sinski Hendarto dengan NPM 2207 11884. Saya Dina Oktavia Pangaribuan dengan NPM 2207 11928. Di sini kami akan mempresentasikan proyek pertama tugas PDK kami yang berjudul Find the Mafia. Masalah awal dari permainan yang kami buat ini adalah karena di masa kini kita mengenal dua jenis permainan, yaitu permainan offline dan permainan online. Saat ini kebanyakan orang lebih condong memainkan permainan-permainan online, padahal permainan offline sebenarnya tidak kalah seru, bahkan dapat meningkatkan interaksi sosial. Kami juga ingin mengembangkan permainan kartu sebaik mungkin supaya tidak kalah tenar dengan permainan-permainan online lainnya yang sekarang sudah marak beredar. Harapannya adalah supaya permainan offline bisa tetap lestari dan dapat meminimalisir penggunaan gadget. Kemudian, permainan kami ini kami tujukan untuk khalayak umum, terkhusus bagi yang berusia 15 tahun ke atas. Kemudian, fungsi dari permainan kami yang pertama, permainan ini bisa digunakan untuk merefresh diri, melepas stres yang mungkin ada di sela-sela kesibukan orang-orang pada umumnya, serta meningkatkan interaksi sosial. Kemudian, permainan ini juga bisa digunakan untuk melatih kemampuan otak, untuk menyusun strategi-strategi yang mungkin untuk menang dari tim lawan. Selain itu, permainan ini juga bisa digunakan untuk mempererat hubungan sosial kita dengan partner bermain kita. Jadi, permainan ini bisa digunakan untuk melatih kerjasama tim, tanggung jawab, serta melatih logika manusia. Jenis dari permainan kami adalah permainan kartu. Jumlah pemain yang memungkinkan dalam permainan kami adalah mulai dari 5 sampai 10 orang. Kemudian, properti tambahan yang kami butuhkan adalah amplop, slot, serta nameplate. Adapun aturan bermain yang telah kami buat, yang pertama ada pembagian peran. Jadi, di dalam permainan yang telah kami buat ini, dibagi menjadi dua belah kubu, yaitu kubu baik dan kubu yang jahat. Kubu baik disebut polis, dan kubu jahat disebut kriminal. Pada kubu polis, kami memiliki sebuah pimpinan yang disebut dengan detektif. Untuk kubu jahat, kami juga memiliki pimpinan yang disebut mafia. Sebagai tambahan, di sini saya akan memberitahu bahwa kubu polis selalu memiliki anggota yang lebih banyak dibanding kubu kriminal. Sebagai contoh, permainan ini dimainkan oleh 10 pemain, maka 6 di antara pemain tersebut akan masuk ke dalam kubu polis, dan 4 sisanya akan masuk ke dalam kubu kriminal. Adapun jabatan pada permainan ini, yaitu jabatan prosekutor, juga jabatan investigator. Jabatan ini akan bisa ditempati oleh kedua belah kubu secara random. Jadi, bisa jadi prosekutor dari kubu jahat maupun dari kubu baik. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali prosekutor itu sendiri. Untuk dapat menempati jabatan prosekutor, di awal permainan akan dipilih satu orang untuk menjadi prosekutor pertama, kemudian untuk prosekutor selanjutnya akan di-rolling searah jarum jam. Lalu, jabatan kedua yaitu investigator, di mana investigator ini adalah pilihan dari prosekutor yang saat itu sedang menjabat. Jadi, investigator ini juga bisa jadi dari kubu baik, bisa jadi juga dari kubu yang jahat. Jadi, tugas dari prosekutor adalah memilih investigator serta mengambil 3 invention card secara acak, kemudian mengeliminasi salah satu dari kartu tersebut. Kemudian, sisa 2 kartu hasil eliminasi dari prosekutor akan diberikan kepada investigator untuk dieliminasi lagi salah satu dari kartu tersebut, dan sisa kartu yang telah dipilih oleh investigator akan dimasukkan ke slot card untuk menentukan kemenangan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan kartu-kartu yang akan kami gunakan dalam permainan ini. Di sini kami menggunakan 2 jenis kartu, yaitu identity card atau raw card dan invention card. Yang pertama yaitu identity card. Di dalam identity card ini ada 4 jenis kartu, yaitu kartu polis, kartu kriminal, kartu detektif, serta kartu mafia. Terdapat
6 kartu polis dan 1 kartu cadangan polis. Kemudian terdapat 4 kartu kriminal serta 1 kartu cadangan kriminal, juga 1 kartu detektif dan 1 kartu cadangan detektif. Kemudian yang terakhir ada 1 kartu mafia serta 1 kartu cadangan mafia. Selanjutnya ada invasion card, yaitu kartu untuk menentukan kemenangan. Yang pertama ada kartu hint, terdapat 20 kartu hint. Dan yang kedua ada kartu alibi, terdapat 20 juga kartu alibi. Di dalam permainan kami ini, kami juga memiliki beberapa peraturan yang berlaku, yaitu yang pertama, selama penarikan kartu, semua player harus diam, jadi penarikan kartu dijalankan secara rahasia. Kemudian jabatan prosekutor berganti searah jarum jam. Kemudian pergantian jabatan dinamakan mutation. Lalu investigator harus dipilih oleh prosekutor, namun anggota lain boleh mengajukan pertimbangan apabila tidak setuju dan diadakan mutation. Mutation adalah pergantian jabatan yang sudah saya katakan tadi. Kemudian pemain tidak dapat mengajukan diri menjadi investigator. Lalu apabila kartu alibi sudah memasuki 2 slot, maka akan diadakan diskusi dan prosekutor berhak mengeliminasi salah satu pemain yang dianggap pihak musuhnya. Lalu yang terakhir, pemain yang baru saja terpilih sebagai prosekutor sebelumnya dilarang dipilih menjadi investigator selanjutnya hingga putaran berikutnya. Untuk pemain yang melanggar peraturan yang sudah kami buat, ada pun beberapa hukuman yang sudah kami tetapkan, yaitu yang pertama, apabila pemain mengajukan diri menjadi investigator, maka dia akan di-skip dari mutation selama 1 putaran bermain, jadi dia tidak bisa menjadi investigator. Lalu yang kedua, apabila ada yang berdiskusi di luar sesi diskusi, maka dia juga akan di-skip dari mutation, jadi dia juga tidak bisa menjadi investigator. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan tentang manual atau cara bermain. Yang pertama adalah Secret and Random Distribution of Identity Cards and Envelopes. Di sini, setiap player akan dibagikan amplop berisi kartu identitas. Apakah player tersebut akan bermain sebagai detektif, atau polis, atau mungkin mafia, atau kriminal. Yang kedua, setelah kartu identitas dibagikan, setiap pemain mengecek identitasnya masing-masing. Kemudian, seluruh pemain menutup matanya, lalu diberikan kesempatan untuk tim kriminal untuk membuka matanya agar mereka mengenal timnya satu sama lain. Kecuali seorang mafia tidak diizinkan untuk membuka matanya sama sekali. Setelah itu, salah satu pemain acak memberikan aba-aba kepada mafia untuk mengangkat tangannya dengan keadaan mata tertutup. Jadi, di sini para tim kriminal mengenal siapa mafia dan siapa teman setimnya, tapi mafia tidak mengenali sama sekali siapa teman satu timnya. Berikutnya, salah satu pemain acak memberikan aba-aba kepada semua pemain untuk kembali menutup mata dan menurunkan tangannya, lalu kemudian membuka kembali matanya seperti sedia kala. Jadi di sini, hanya tim kriminal lah yang mengenali siapa teman satu timnya dan siapa bosnya. Nah, di sisi lain, polis, detektif, dan mafia sendiri tidak mengenal siapa teman satu timnya. Nah, tahap berikutnya adalah pemilihan pemain yang akan menjabat sebagai posisi prosekutor. Di sini, posisi prosekutor boleh dipilih secara bebas dari siapa saja. Kemudian, prosekutor yang terpilih akan memilih salah satu investigator sesuai dengan keinginannya sendiri. Nah, jika prosekutor dan investigator telah ditetapkan, lanjut ke tahap 8, yaitu prosekutor menarik 3 kartu dari dalam deck, yang mana dalam satu deck itu memiliki 2 kemungkinan, yaitu kartu hint dan juga kartu alibi. Setelah itu, seorang prosekutor harus mengeliminasi salah satu dari antara 3 kartu tersebut. Kemudian, sisa 2 kartu tersebut akan diserahkan kepada investigator, dan kemudian investigator akan mengeliminasi 1 kartu, dan sisa 1 kartu lainnya akan diletakkan ke dalam slot. Apakah itu kartu alibi ataupun itu kartu hint, itu tergantung dengan kartu yang diletakkan oleh seorang investigator. Setiap kali kartu berhasil masuk ke dalam slot, maka akan terjadi mutation atau pergantian jabatan pada posisi prosekutor dan juga investigator. Prosekutor akan berganti searah dengan jarum jam, kemudian prosekutor akan kembali memilih kandidat investigatornya dan akan terjadi voting lagi apakah
mayoritas pemain setuju atau tidak dengan investigator tersebut. Nah, kemudian setelah terjadi mutation, pengulangan akan terjadi kembali, penarikan kartu sebanyak 3, kemudian eliminasi, dan kemudian masukkan dalam slot. Hal itu akan dilakukan berulang-ulang hingga ditemukan siapa pemenangnya. Nah, di sini, jenis kartu yang paling mendominasi akan menentukan siapa pemenangnya. Jika kartu hin yang paling mendominasi, maka tim polis yang akan menjadi pemenangnya, dan sebaliknya, jika kartu alibi paling mendominasi, maka tim kriminal akan menjadi pemenang. Nah, kita bisa lihat pada poin nomor 12 di manual, jika kartu alibi telah memasuki 2 slot, pastinya hal ini sudah mulai mencurigakan. Oleh karena itu, di sini prosecutor berhak untuk memulai proses diskusi sehingga para pemain bisa mengeliminasi satu pemain. Dengan kata lain, satu pemain bisa di-kick dari permainan. Nah, pada sistem kick pemain ini, kita memiliki beberapa aturan tambahan, yaitu jika pemain yang berhasil di-kick itu adalah seorang mafia, maka game akan langsung berakhir dengan tim polis sebagai pemenangnya. Hal ini sesuai dengan judul game kita, yaitu Find the Mafia, yang artinya jika mafia tersebut bisa ditangkap, maka game akan langsung berakhir. Sebaliknya, jika yang tereliminasi adalah seorang detektif yang merupakan bos dari tim polis, maka permainan tetap berlanjut seperti biasa. Jadi, ini bukan menjadi shortcut untuk menang bagi tim kriminal. Bagi tim yang anggotanya habis tereliminasi dan tidak tersisa satupun, maka akan langsung dinyatakan kalah dalam permainan. Lanjut ke poin nomor 14. Tim yang berhasil mendominasi slot, maka ia akan menjadi pemenangnya. Nah, seluruh proses ini akan diulang terus-menerus hingga ditemukan siapa pemenangnya. Tim yang kalah akan mendapatkan punishment card, yang mana punishment card ini akan dipilihkan oleh tim yang menang. Nah, berikutnya ada 2 shortcut win. Yang pertama, bagi tim polis. Jika kartu hin telah memasuki setidaknya 4 slot, maka di sini kartu detektif boleh memasuki slot. Dan jika kartu detektif bisa masuk ke dalam slot, maka game otomatis akan dimenangkan oleh tim polis. Yang kedua, bagi tim kriminal. Jika kartu alibi telah masuk ke dalam slot setidaknya sebanyak 3 kartu, nah di sini kartu mafia diperbolehkan masuk ke dalam slot. Dan jika kartu mafia telah masuk ke dalam slot, maka game akan langsung dimenangkan oleh tim kriminal. Nah, yang terakhir ada punishment and reward. Punishment. Bagi pihak yang kalah akan diberikan kartu punishment yang di dalamnya sudah berisi tantangan-tantangan yang harus dijalankan. Berikutnya ada reward. Bagi tim yang menang berhak untuk mengambilkan kartu punishment yang akan diberikan kepada tim yang kalah dan harus dijalankan oleh tim yang kalah nantinya. Oke, jadi itu tadi adalah seluruh presentasi kami dari kelompok 3 tentang card game kami dengan judul Find the Mafia. Kami mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penggunaan kata, dan kami mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih.